Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi minal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah dengan kudrat iradatnya, atas inayah, hidayah, taufiknya, kita saat ini dikumpulkan dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu agama yang mudah-mudahan menjadikan wasilah sababiah kita menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi, wa ila arwahi jami'i masyaihina khususon Syekhuna Ki Haji Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Sudah siap ibu-ibu? Ibu-ibu, bapak-bapak sudah siap? Siap, Pak. Wah, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa dikatakan hikmah yang sangat begitu penting. Karena ini tolak ukur kualitas wirid kita, kualitas apa yang kita lakukan di sini sekarang nih. Di hikmah 248. Anta minal akwani malam tashadil mukawin faida syahidtahu kanatil akwanu ma'aka. Ini judulnya, engkau tunduk kepada alam selama melihat penciptanya. Jika engkau telah menyaksikannya, maka alam akan tunduk kepadamu. Jadi selagi kita belum menyaksikan penciptanya, kita akan selalu tunduk kepada alam. Tetapi jika kita sudah menyaksikan pencipta alam, maka alam akan tunduk kepadamu. Itu judulnya. Judulnya pun sudah sangat menarik. Jadi selama belum musyahadah kepada Allah, maka kita ini masih
belum benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal insanu lam tazal abdad dunya wa khodimaha wa mustanidan ilaiha wa muta'alikon biha malam tashad mukawinaha. Wahai manusia, tidak henti-hentinya engkau menjadi budaknya dunia. Engkau akan selalu menjadi budaknya dunia. Akan menjadi khodamnya dunia. Khodam itu adalah pengabdi dunia, mengabdikan diri ke dunia. Engkau tidak akan berhenti terus bersandar ke dunia, bergantung ke dunia. Hati engkau. Malam tashad mukawinaha, selama engkau belum musyahadah ke pencipta dunia itu. Selama engkau belum menyaksikan ke pencipta dunia itu. Selama engkau belum musyahadah menyaksikan ke penciptanya dunia. Musyahadah itu kan menyaksikan, itu ada menyaksikan af'alnya, perbuatannya, ada menyaksikan sifat-sifat asmanya, dan lebih tinggi lagi menyaksikan zatnya. Artinya hati kita, selama hati kita tidak meyakinkan bahwa alam semesta ini, makhluk ini adalah af'al Allah, perbuatan Allah. Selama hati kita tidak meyakinkan bahwa seluruh makhluk ini adalah penampakan dari sifat-sifat Allah, maka selama itu pula kita tidak akan berhenti menjadi orang yang menghambakan diri ke dunia, yang mengabdi ke dunia dan bersandar ke dunia. Nah, faida syahidtahu wa khaddamtahu wa sanadta ilaihi wa ta'allaqta bihi kanatid dunya abdaka wa khudimatan laka wa ta'iatan laka wa anta istagnaita anha wa idza talabta syai'an hasala. Nah, tetapi apabila mata hati engkau, nah ini makanya nyambung dengan yang subuh tadi. Apabila mata hati engkau sudah bisa menyaksikan pencipta dunia. Menyaksikan itu tergantung apakah kita menyaksikan alam ini adalah perbuatan Allah, apakah menyaksikan ke sifat, penampakan sifat Allah. Nah, itu menyaksikan namanya. Apabila mata hati engkau sudah bisa menyaksikan pencipta dunia dan sudah berbakti ke sang pencipta dunia, bersandar hati ke pencipta dunia, bergantung hati hanya kepada pencipta dunia, maka dunia itu akan menjadi pembantu kita. Dunia itu akan menjadi budak kita, akan turut kepada kita, dan engkau tidak butuh dari dunia itu. Dan apabila engkau tuntut dunia itu, maka dunia itu akan memberi engkau. Nah, jadi di sini akan menceritakan dua manusia yang berbeda. Yang satu manusia menjadi hamba dunia, yang satu menjadi hamba Allah. Nah, kalau orang yang menjadi hamba dunia, maka dia selamanya akan dikuasai oleh dunia, hatinya akan dikuasai oleh dunia. Tetapi kalau orang yang sudah menjadi hamba Allah dan dia bisa mensaksikan bahwa dunia itu adalah ciptaan Allah, perbuatan Allah, mensaksikan penciptanya yaitu Allah, maka dunia itu akan ditaklukkan kepadanya. Kama warada anil Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu qala, seperti ada perkataan yang dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq mengatakan, auhallahu ila dunya anikhdumi
man khodamani. Saya Ja'far Shadiq berkata, Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu, berwasiat, memberi wahyu ke dunia. Wahai dunia, berkhodamlah wahai dunia kepada orang yang berkhodam kepadaku. Berbaktilah wahai dunia. Oh, nggak ngerti berkhodam, berbakti. Berbaktilah wahai dunia kepada orang yang berbakti kepadaku. Dan sulitkanlah wahai dunia orang-orang yang berbakti kepada engkau, yaitu kepada dunia. Itu Allah berkata. Itulah orang yang sudah taat lahir batin kepada Allah. Allah tugaskan dunia untuk bertekuk lutut kepadanya. Artinya, makin kita cinta kepada dunia, makin terasa dan akan makin merasakan menyulitkan kita dunia tersebut. Ayuhal insan, idza talabta dunya fafirru angka. Wahai manusia, apabila engkau cari-cari dunia itu, engkau cari-cari, dikejar-kejar, dia akan lari. Dunia itu seperti bayang-bayang. Kita lari, dia lari ikut. Kita diam, dia diam. Kita hendak dapat keuntungan usaha misalkan, sulit banget kita dapatkan. Nah, itu dunia. Faida ajajta tudilluh. Dan apabila engkau memuliakan dunia, maka engkau akan dihinakan dunia. Wa idza akhbata ilaiha tudbiru angka. Apabila engkau akan menghadap ke dunia itu, maka dunia itu membelakangimu. Bihilapi mukawaniha idza talabta wajadta. Beda dengan yang menciptakan dunia, yaitu Allah. Allah Subhanahu wa taala, dikala engkau menghadap kepada Allah, dikala engkau mencari Allah, engkau dapatkan Allah. Karena Allah itu dekat. Asal sungguh-sungguh kita benar-benar ingin musyahadah, Allah berikan musyahadah. Kita ingin ma'rifat, Allah berikan ma'rifat. Bila kita ingin dicintai Allah, Allah berikan rasa cinta itu kepada Allah. Yang penting asal kita sungguh-sungguh. Jika semangatnya menghadap Allah seperti semangatnya mencari dunia, tentu akan jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ajajtahu azzaka. Apabila engkau memuliakan Allah, maka Allah memuliakan engkau. Fa idza ji'ta ilaika aqbala ilaika. Apabila engkau datang kepada Allah, artinya dengan ibadah kita menghadap kepada Allah, Allah menghadap kepada kita dengan rahmatnya. Itulah Allah, beda dengan dunia. Qala ba'duhum fa idza syahid dalam mukawin wa arabtahu haqqa ma'rifatih kanatil aqwan ma'aka wa musahiran laka wa mutabarikan laka. Apabila engkau sudah bisa musyahadah kepada Allah, musyahadah itu apabila engkau sudah bisa melihat apapun, yakin di hati engkau bahwa itu perbuatan Allah. Satu. Atau lebih naik lagi, apabila engkau sudah bisa merasakan bahwa seluruh makhluk itu adalah penampakan dari sifat-sifat Allah, asma-asma Allah. Itu maksudnya. Nah, dan makrifat kepada Allah. Musakhirolaka kanatil aqwanu ma'aka. Maka makhluk bersamamu dan makhluk ditaklukkan kepadamu selalu ingin mengambil berkah kepadamu. Kalau kita musyahadah kepada Allah, bacaan Quran, bacaan sholawat, bacaan wirid, apapun yang kita baca, itu seukuran musyahadah kita kepada Allah. Semakin tinggi musyahadah kita, semakin berkah apa yang kita baca. Jangankan yang kita baca, ucapan kita pun berkah, badan kita pun berkah, semuanya pun jadi berkah. Nah, jadi
Yang disebut dengan ibadah yang berkualitas, yang disebut dengan wirid yang berkualitas itu jika wirid sudah dengan musyahadah. Jadi karena musyahadah, paling puncak-puncaknya yang dicari sebetulnya itu musyahadah. Bisa menyaksikan, hati ini bisa menyaksikan bahwa semua ini perbuatan Allah, semua ini perbuatan, terus bisa menyaksikan begitu. Di zaman Rasulullah SAW ada satu pohon korma, kayu pohon korma yang biasa dipakai oleh Rasulullah saat khutbah Jumat, waktu sebelum ada mimbar, dipakai sandaran Rasulullah, dipakai pegangan Rasulullah. Di saat sudah ada mimbar dibikinkan, pohon itu, dahan itu tidak dipakai lagi. Maka dahan itu pun menangis. Sebuah dahan menangis. Karena apa? Karena dia merasa sedih tidak dipakai lagi oleh Rasulullah. Tidak bersentuhan dengan orang yang selalu musyahadah kepada Allah. Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, Innal jannata latas taku ila salasah aliyin wa amar wa salman. Sesungguhnya surga itu merindukan 3 orang ini. Ada orang yang dirindukan oleh surga, 3 orang ini, yaitu Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Sa'ir, Salman Al-Farisi. Nah, 3 orang ini dirindukan oleh surga. Nah, itu isyarah. Yang 3 orang itu bukan berarti hanya 3 orang. Tetapi yang 3 orang ini adalah orang-orang yang benar-benar musyahadah, selalu musyahadah kepada Allah. Selalu hatinya itu menyaksikan, tidak lepas dari bersandar kepada Allah, tidak lepas dari bergantung kepada Allah. Nah, Ali bin Abi Thalib itu menggambarkan orang yang mulia. Jadi di kalangan orang yang mulia banyak orang yang bisa musyahadah kepada Allah. Ammar bin Sa'ir bin Yasir, simbol dari budak, seorang anak belian, manusia belian yang dimerdekakan. Nah, jadi di golongan budak ada Salman Al-Farisi, orang Persia. Artinya bukan hanya orang Arab saja, seluruh manusia. Jika sudah Allah tolong, Allah bukakan, maka dia akan bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang musyahadah kepada Allah dirindukan oleh surga. Sampai surga itu rindu. Jadi banyak yang dirindukan oleh Allah. Oleh karena itu, kamakila seperti ada kil bahasa biqadri ta'at at-ta'at wa biqadri khidmah al-khidmah. Seukuran taat kita kepada Allah, segitulah makhluk akan taat kepada kita. Seukuran khidmatnya, berbaktinya kita kepada Allah, maka makhluk pun segitu ukurannya berkhidmat kepada kita. Biqadri ta'atika maulaka ta'atul makhluki ilaika. Dengan seukuran taat yang engkau kepada Tuhanmu, maka segitulah ukuran taat turutnya makhluk kepadamu. Jadi dunia semakin kita taat kepada Allah, semakin kita menghambakan diri kepada Allah, semakin kita mengabdikan diri kepada Allah, semakin kita bergantung diri kepada Allah, semakin kita bersandar hanya kepada Allah, 100% bersandarnya, maka makhluk 100% akan tunduk kepada kita. 50% juga. Nah itu bapak-bapak ibu-ibu, itulah orang-orang yang sudah dijadikan dunia sebagai budaknya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, yang kita kejar di dalam hati kita, di dalam kolbu kita, di dalam roh kita, di dalam sir kita, yang kita kejar bukan dunia tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan, hati kita tidak boleh lepas dari menyaksikan perbuatan Allah. Semua yang terjadi adalah perbuatan Allah. Semua yang terjadi adalah penampakan dari sifat-sifat Allah. Dan kita bergantung kepada Allah. Nah, kalau kita sudah bisa begitu, nanti dengan sendirinya makhluk
atau apapun akan bertekuk lutut kepada kita, kepada manusia. Karena memang sudah janji Allah di dalam wahyunya. Allah memerintahkan, wahai dunia, tunduklah engkau kepada orang-orang yang menghambakan diri kepadaku. Kan begitu. Nah, tunduklah engkau kepada orang yang menghambakan diri kepadaku. Isi menghambakan diri itu bukan hanya ibadah. Bukan hanya ibadah dohiriyah. Kalau sholat, puasa, itu kan ibadah dohiriyah. Ibadah dohir. Tetapi menghambakan diri tersebut segalanya. Artinya bersandar, bergantung, menghadap hanya kepada Allah. Faidah syahid tahu wa khodam tahu wa sanadta ilahi wa ta'alok tabihi kanati dunya abdaka wa khodimatan laka wa ta'atan laka wa anta istagnaita anha. Tuh. Jika apabila engkau sudah bisa menyaksikan pencipta dunia, yaitu musyahadah fil af'al dengan pekerjaan Allah, atau musyahadah fil sifat dengan sifatnya Allah. Apabila engkau sudah bisa menyaksikan pencipta dunia oleh hati engkau, oleh ruh engkau, oleh sir engkau, dan engkau sudah berbakti ke sang pencipta dunia, dan engkau hanya bersandar kepada sang pencipta dunia, dan engkau hanya bergantung hati kepada pencipta dunia, maka dunia itu ditugaskan oleh Allah untuk bertekuk lutut dan takluk kepada kita. Jadi selama ini banyak orang-orang yang salah, malah dia mengejar-kejar dunia. Nah, bagaimana Pak Ustadz masalah mengejar-kejar dunia? Ini kan kalau ilmu tasawuf kan di hati, bukan urusan badan. Kalau urusan badan itu tukang tani ke pasar, ke sawah tukang tani. Tukang dagang ke pasar, tukang ngantor ke ngantor, nggak urusan, bebas silakan. Cuman hati kita ini tidak bersandar ke situ. Walaupun kita tiap hari memang tukang jualan di pasar dan selalu dapat untung dari pasar, bahkan kita bisa makan memang dari untung dari pasar, tetapi hati kita tidak bersandar ke situ. Hati kita yakin bahwa yang memberi untung itu adalah Allah. Karena dagang ini tidak bisa memberikan untung kepada kita. Kalau dagang bisa memberikan untung, tidak akan ada tukang dagang yang rugi. Kira-kira tukang dagang suka ada yang rugi nggak ibu-ibu? Ada. Nah, kalau tukang dagang ada yang rugi, itu menandakan bahwa dagang bukan pemberi untung. Begitu. Nah, kalau orang yang sakit minum obat, pergi ke dokter, kira-kira kalau orang yang berobat ke dokter ada yang sembuh, ada juga yang belum dikadarkan sembuh, begitu kan? Kalau memang dokter bisa menyembuhkan, tidak akan ada orang yang berobat tidak sembuh-sembuh. Itu menandakan bahwa hati kita jangan bergantung, hanya bergantung hati kita ke Allah. Hanya bersandar hati kita ke Allah. Dan tidak luput, kita harus sambil musyahadah kepada Allah. Walaupun kita di pasar, sambil kita menyaksikan bahwa perbuatan Allah semuanya. Semua yang beli datang, yang beli, yang ini, terus itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana bukti perbuatan Allah? Kalau orang datang mau beli ke kita dari pasar, di pasar nih, mau beli ke kita. Padahal yang dagang itu banyak, tetapi itu yang beli ke kita belinya. Nah, itu berarti ada yang menggerakkan hatinya. Siapa yang menggerakkan hatinya? Allah. Nah, tugas hati kita jangan ikut berperan dalam dagang, tetapi tugas hati kita adalah menyaksikan itu. Ini perbuatan Allah. Fi'lullah, ini adalah perbuatan Allah. Ini perbuatan Allah. Menemukan yang untung situ, yang rugi pun situ. Karena apa? Di balik rugi, kalau kita terus selalu begitu,
kita berarti husnudon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lama-lama tidak akan pernah ketemu dengan yang namanya susah. Yang namanya susah, nggak begitu banyak ketemu dengan yang susah. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu. Oleh karena itu banyak yang mengatakan bahwa disangkanya mengkaji kitab tasawuf itu menyuruh berhenti untuk usaha, menyuruh berhenti untuk bercocok tanam, menyuruh berhenti untuk bekerja. Salah, Ibu. Guru-guru tasawuf, guru kita nih, Syekh Ibnu Athaillah, guru Syekh Ibnu Athaillah adalah Syekh Abu Abbas Al-Mursi, gurunya lagi Syekh Abu Abbas Al-Mursi adalah Syekh Abu Hasan Asadili. Nah, Syekh Al-Imam As-Sadili adalah orang yang sangat kaya raya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekayaan Syekh Abu Hasan As-Sadili pada zamannya. Dalam artian, tasawuf tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Karena tasawuf itu urusannya adalah urusan hati, dari mulai hati, roh, sir, dan sirusir. Itulah yang dimaksud dari perkataan Syekh Ibnu Athaillah yang mengatakan anta minal akwani malam tashadil mukawin. Engkau akan terus menjadi hambanya makhluk selama engkau tidak musyahadah kepada pencipta makhluk, dan engkau akan menjadi hambanya Allah selama dan makhluk akan turut dan takluk kepada engkau. Itulah hikmah yang ke-248. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa yaqub ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.